Satu tema yang saya rindu untuk bagikan pada siang hari ini yaitu adalah diberkati. Ya, coba tengok kanan kiri saudara, ini wajah-wajah diberkati atau tidak ini. Yuk kita buka Bible kita di 2 Korintus 1 ayat yang kedua berkata begini. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Setiap saudara hari ini menerima anugerah dan orang yang menerima anugerah itu dia memiliki namanya damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. 1, 2, 3. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak sekali orang yang memiliki kehidupan penuh dengan kegelisahan. Kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Pikirannya itu campur baur, gak tenang hidupnya. Damai sejahtera ini menjadi salah satu essence, menjadi satu hal yang menurut saya cukup penting sekali. Kenapa? Walaupun saudara punya uang sebanyak apapun, kalau nggak ada damai sejahtera maka hidup kita ini tidak bisa menikmati. Maka kita ini hidupnya penuh dengan rasa yang kekhawatiran yang berlebih. Kalau di bulan lalu saya berkata orang yang stres, pernah nggak ya sampaikan di sini ya? Orang yang stres itu akan cepat usianya tidak akan panjang begitu. Tadi pagi di mobil saya bincang-bincang dengan istri, kok bisa ya zaman dulu di Bible itu ya, hidupnya bisa ratusan tahun, bisa sampai hampir 1000 tahun, gitu kok bisa? Apa yang terjadi dengan mereka dan apa yang terjadi dengan kita hari ini? Karena mungkin kita terlalu fokus dengan apa yang terjadi di dunia ini sehingga kita lupa terhadap apa yang Tuhan rancangkan. Apa yang Tuhan rancangkan? 2 Korintus 1 ayat 3 berkata begini. Diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemurahan dan Elohim yang memberikan segala penghiburan. Saya tertarik dengan kata diberkatilah Tuhan. Ini satu kalimat, satu kata yang mudah untuk kita dengar tetapi sukar untuk kita ucapkan. Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika hari-hari ini sedang menghadapi persoalan? Apakah kemudian kita bisa memberkati Tuhan atau kita malah sebaliknya, yaitu adalah mengutuki Tuhan dengan keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini? Apakah kemudian kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atau sebaliknya kita malah mengata-ngatai Tuhan? Satu hari ada seorang yang bernama Saulus. Sementara dia sedang dalam perjalanan, hidupnya semua sedang baik-baik. Tidak ada yang salah. Saulus ini dalam perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain. Tiba-tiba yang terjadi dia melihat satu cahaya yang terang. Biasanya orang ketika mengalami keadaan persoalan, menghadapi tantangan, tiba-tiba dia muncul ide terang. Ting, gitu kan. Wah ini dapatkan solusi ini. Wah ini dapatkan jalan keluar ini. Tetapi seorang yang bernama Saulus sebaliknya. Biasanya kalau alami solusi dia dapatkan ide cerah, ide terang. Tetapi ini Saulus dalam perjalanan tiba-tiba dia melihat cahaya yang terang. Dan melalui cahaya yang terang itu dia malah alami persoalan. Apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Tidak bisa melihat lagi yang tadinya baik-baik saja. Begitu melihat satu cahaya yang terang dia menjadi buta. Dari seorang yang mendapatkan masalah demi masalah, dan saudara perhatikan bahwa di Bible keadaan daripada Saulus ini ya, dia mengalami persoalan demi persoalan demi persoalan. Tapi yang menarik perhatian saya yaitu adalah seorang yang alami persoalan dia malah bisa memberkati Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, hari ini apakah kita memberkati Tuhan atau kita sedang mengutuki Tuhan? Saya berdoa, dalam kondisi apapun keadaan saudara, yakin dan percaya di balik hujan selalu ada pelangi, di balik tangisan selalu ada tarian, dan di setiap badai pasti berlalu karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Satu tema yang saya tergerak untuk menyampaikan kepada saudara yaitu adalah diberkati. Apanya yang diberkati, Pastor? Oh, lagi sakit semacam ini kok diberkati. Lagi pandemi semacam ini kok diberkati. Ini lagi katanya mau PPKM darurat kok diberkati. Mana berkatnya?
Berkat itu kan yang baik-baik. Berkat itu kan semua yang harusnya indah-indah. Berkat itu bukan ketika alami keadaan buruk begini. Ya kan? Tapi saya bertemu dengan beberapa orang, saudara. Beberapa kali saya ketemu dengan orang. Ternyata ketika alami persoalan, dia malah berkata, puji Tuhan. Duh, kok bisa? Ternyata sementara ada alami keadaan sukar, di sanalah dia melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Di sanalah dia melihat karya keajaiban Tuhan. Di sanalah dia boleh melihat bahwa sesungguhnya hidupnya itu dituntun oleh Tuhan. Ada satu quote berkata begini, adversity is preparation for greatness. Kesukaran adalah persiapan untuk menjadi hebat. Wah, ini ketika kita alami satu kesukaran yang hebat, ini adalah sebuah persiapan untuk menjadikan saudara pribadi yang lebih hebat lagi. Saya mau berkata bahwa semakin besar masalahmu, semakin besar mujizat yang Tuhan akan sediakan bagi saudara. Percaya, katakan amin. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang hidupnya tidak pernah alami kesukaran, biasanya orang ini sukar untuk menjadi besar. Saya ulangi lagi, orang yang hidupnya tidak pernah alami kesukaran, biasanya orang ini sukar untuk bisa menjadi besar. Besar apanya? Perutnya atau besar bebannya? Tadi pagi saya mau pakai baju ini kan, tiba-tiba istri berkata, jangan dikancing ya. Kenapa? Sempit kalau kamu kancing. Ini sementara pandemi besar semua, perutnya besar, ya bebannya besar, semuanya besar. Tapi terlebih besar pertolongan Tuhan untuk setiap saudara. Percaya, katakan amin. Bulan ini ya di gereja YHS bicara tentang kesembuhan dan pemulihan jiwa. Soul, tentang jiwa. Ini penting sekali, saudara. Kalau sakit di tubuh, pergi rumah sakit, sembuh cepat. COVID 5 hari selesai. Tapi kalau sakit jiwa, nah ini lama sembuhnya. Dan saya berdoa hari-hari ini bukan lihat penyakitnya, bukan lihat krisisnya, tapi lihatlah rancangan Tuhan atas hidup saudara. Lihatlah janji Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Apa berkat Tuhan untuk saudara? Yang pertama, ada 2 hal saja yang saya sampaikan. Tadi pagi saya menyampaikan new life, hidup yang baru. Siang ini saya menyampaikan diberkati. Kalau saudara mau menyaksikan yang pagi tadi, gimana caranya? Nanti minta ke multimedia. Diberkati, yaitu yang pertama adalah kita dihibur, saudara. Dihibur. Sementara kita kadang-kadang berkata, aku minta berkat daripada Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir berkat itu adalah tentang materi. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Berkat yang Tuhan sediakan untuk kita, itu tidak melulu berbicara tentang materi. Ternyata Tuhan itu tidak selalu mementingkan materi. Iya, Tuhan bisa memberikan materi kepada setiap kita, tetapi tidak selamanya kita itu memerlukan materi. Tidak selamanya semua itu diukur berdasarkan uang. Tidak selamanya semua itu diukur berdasarkan kekayaan. Tapi sementara kita diberkati, ada berkat yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yaitu kita ternyata dihibur. 2 Korintus 1 ayat 4 berkata begini. Dialah yang menghibur kami dalam segala kesukaran sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang dalam kesukaran. Melalui penghiburan yang kami terima dalam Elohim. Ya, saya rindu untuk sampaikan ini kepada setiap saudara. Saya nggak tahu seburuk apa keadaanmu hari-hari ini. Dan saya nggak tahu firman ini untuk siapa. Kencang sekali untuk saya diminta untuk menyampaikan yang khotbah ini. Tidak tadi pagi. Ini khusus. Kenapa? Karena Tuhan mau mengingatkan segala kesukaran yang engkau miliki, Tuhan itu selalu menghibur saudara. Bahkan ya, dikatakan segala kesukaran. Artinya apa? Tuhan itu tidak sedang pilih-pilih.
Siapa yang dia mau tolong, siapa yang dia biarkan. Oh, kalau dia sedang alami persoalan ini, Tuhan mau tolong. Oh, dia nggak pernah ke gereja, Tuhan nggak tolong. Enggak, saudara. Tapi Bible berkata, segala kesukaran kita. Tidak ada levelnya, 1, 2, 3, 4, tidak ada. Seperti level PPKM, tidak ada. Tapi apapun kesukaran yang saudara alami hadapi hari-hari ini, Tuhan mau menolong setiap saudara. Tuhan mau menghibur setiap saudara. Dan Tuhan ada bagi setiap kita. Ini kabar baik untuk kita. Kenapa? Karena ternyata di dalam Bible, seorang yang bernama Saulus tadi berubah menjadi Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa 2/3 dari Bible perjanjian baru kita itu ditulis oleh Paulus. Dan Paulus mengalami kesukaran demi kesukaran yang hebat. Bahkan ya, bukan cuma seorang yang menulis Bible. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ketika dia hidup di bumi, hidupnya tidak luput dari kesukaran. Oh ya, hari-hari ini kalau saudara semua memiliki kesukaran, artinya apa? Artinya setiap kita itu senasib. Katakan senasib ke kanan kiri saudara, senasib ya, senasib. Senasib. Sama-sama alami kesukaran. Gak ada yang luput, walaupun terima anugerah, gak terima anugerah, diselamatkan, gak diselamatkan, semua kita selama hidup di bumi ini. Saya mau berkata, kesukaran itu pasti ada. Tapi kabar baiknya, keadaan yang menimpa kita itu selalu tidak melebihi kekuatan kita. 2 Korintus 1:5 berkata, sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah dalam kami, demikian pula penghiburan yang kami terima melalui Kristus pun berlimpah. Ini konteksnya pada waktu itu adalah di mana bangsa Israel itu punya budaya yang buruk. Kenapa? Mereka memperjualbelikan agama. Kalau dosa datang kepada ahli Taurat, ahli Farisi, minta ini minta itu, didoakan sembuh. Boleh berbuat dosa lagi, kemudian didoakan lagi ahli Taurat, ahli Farisi, ini pulang. Gitu. Nah, Paulus pada waktu itu dia menyampaikan kabar benar, kabar Injil, kabar anugerah. Sehingga dia dimusuhi sedemikian rupa. Seperti Presiden Jokowi ketika dia membersihkan negara ini dari korupsi, dia dimusuhin banyak orang. Nah, itu yang sedang terjadi kepada Paulus pada waktu itu. Dan sementara dia alami kesukaran, Bible berkata ada penghiburan bagi kita. Bahkan bukan hanya sampai kita saja selesai kita dihibur, ya sudah begitu. Enggak, saudara. Tapi kabar baiknya yaitu adalah ketika kita sudah dihibur, kita ini dimampukan untuk bisa menghibur orang lain. Kita dimampukan untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Kita dimampukan untuk memberikan pengharapan kepada orang lain. Setiap sore biasa jam 6, setiap hari saya ada Zoom. Dan di sana kita selalu mendoakan orang yang sedang sakit, doakan orang yang sedang alami persoalan. Dan sementara di Zoom itu saling menguatkan, saling memberikan semangat yang baru. Untuk itu saya mendorong saudara. Kalau saudara belum punya komunitas, gabunglah kepada Family Blessing. Kalau saudara ingin tergabung di Family Blessing, saudara bisa kontak nanti di bawah ada Pastor Handoko. Kenapa? Melalui grup itu kita saling menguatkan. Di grup itu kita saling menghibur satu dengan yang lain. Kadang-kadang penghiburan yang kita terima itu tidak perlu yang muluk-muluk. Satu kali saya sedang alami stres gitu kan, kemudian sementara banyak pekerjaan, banyak deadline. Saya ini bisa tiba-tiba terhibur dengan satu keadaan yang sepele. Seperti lagi baringan di tempat tidur, kemudian anak saya masuk, kaki saya kan agak sedikit keluar ke tempat tidur gitu. Tiba-tiba anak saya bisa main kolong-kolongan di kaki saya. Dan saya bisa ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Bahagia itu sederhana saudara. Tidak perlu kita yang harus muluk-muluk pergi ke luar negeri, harus ini itu, tidak perlu. Kadang-kadang mereka yang ini itu belum tentu berbahagia saudara. Hanya untuk pelarian semata. Tapi saya mau berkata,
bahagia itu sederhana. Saudara tahu kalau misal saudara cari di Google kata berkat, kemudian saudara pindah ke kolom picture, saudara akan menemukan gambar ini. Makanan semua. Artinya apa? Sampai Google itu lo tahu berkat itu ya makanan enak. Ya. Serius. Coba nanti saudara Google sendiri berkat terus pencet tombol picture. Apa yang keluar? Makanan semua. Jadi artinya apa? Berkat itu tidak perlu muluk-muluk, bahagia itu sederhana. Ya. Hari-hari ini yakin dan percaya apapun pergumulan saudara, ada Immanuel Tuhan Yesus yang mampu menghibur setiap kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. Diberkati itu apa? Berkat dari Tuhan. Yang pertama yaitu adalah dihibur. Yang kedua sekarang diselamatkan. Setelah kita dihibur, ternyata Tuhan tidak membiarkan sendiri, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi kita ini diselamatkan. 2 Korintus 1 ayat 10 berkata, dialah yang telah dan sedang menyelamatkan kami dari kematian yang begitu dahsyat. Kepadanya lah kami berharap bahwa dia masih akan menyelamatkan kami lagi. Wah ini nggak main-main loh saudara. Ini loh janjinya Tuhan untuk saudara itu ini. Dia telah dan sedang menyelamatkan saudara. Dan nanti kalau ada lagi, dia menyelamatkan saudara lagi. Dan lagi, dan lagi. Apapun keadaanmu. Ada bangsa Israel, setiap dia pagi hari kelaparan, selalu turun mana dari surga. Saya berdoa, itu adalah apa? Momen di mana Tuhan menunjukkan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Hari ini kita pun juga seperti itu. Setiap hari kita ada keadaan sukar, Tuhan itu mampu menolong saudara lagi dan lagi. Berapa waktu lalu kalau saya lihat berita itu kan selalu yang jelek semua yang ditampilkan. Satu kali ada yang di Balikpapan itu, truk, mungkin saudara lihat turunan, truknya nggak berhenti, dilindaslah semua yang di depannya sedang lampu merah. Banyak yang meninggal. Sementara saya lihat video itu dalam hati langsung dek. Iya ya. Aku ini nggak pernah tahu seberapa sering aku diselamatkan dari hampir mati. Mudah sekali loh saudara untuk orang itu mati. Hanya gara-gara truk yang blong kemudian selesai itu semua banyak orang. Dan hari ini seberapa sering kita bisa selamat dari COVID, dari keadaan buruk, dari keadaan yang sebegitu parahnya. Dan kemarin minggu saya ada di Makassar. Sementara saya di Makassar, saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang diaken. Dia cerita kepada saya, di mana dia ini adalah tangan kanan daripada perusahaan properti lokal terbesar di Makassar, di Panakukang sana. Ada hotel, ada apartemen, ada perumahan, ada banyak sekali pokoknya. Dan satu waktu bapak ini kena COVID saudara, yang varian Delta. Begitu kena Delta, parunya putih semua, sudah dikatakan tinggal 30%. Dan tubuhnya ini tinggal kulit membungkus tulang, jadi sudah habis badannya. Dan dilarikan ke rumah sakit, sampai di mana akhirnya bosnya ini kasihan. Bosnya ini membiayai A sampai Z pengobatan daripada bapak ini. Namanya Pak Jeffrey. Dia ada di rumah sakit itu 6 bulan saudara. 6 bulan ada di rumah sakit, gak main-main. Semua biayanya ditanggung oleh bosnya. Dan setelah si Bapak Jeffrey ini sembuh, dia pulang, dia terima kasih kepada bosnya. Nggak lama kemudian, nggak tahu dari mana, tiba-tiba bosnya kena COVID. Bosnya masuk rumah sakit, nggak lama bosnya meninggal. Kemudian bapak ini bingung, kok bisa ya? Aku ini loh yang ditolong sama bosku, aku dibayarin sama bosku, aku sampai sembuh karena dia yang nolong aku malah berangkat. Dan yang luar biasa, semua company itu diserahkan kepada si Pak Jeffrey ini. Anaknya dari bos ini nggak mau ikut-ikut,
Karena memang dia adalah orang kepercayaan sampai seluruh aset daripada company itu nama daripada Pak Jeffrey ini tadi. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Kita tidak pernah tahu seberapa sering kita hampir binasa. Seberapa dekat kita kepada kebinasaan kalau bukan karena Tuhan. Mungkin kita sudah gak bisa menikmati apa yang ada di dunia hari-hari ini. Dan dari cerita itu tadi Tuhan kasih hikmat kepada saya. Sekali Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Mau COVID jenis apapun, sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Ada Delta, ada Omikron, ada Politron, ada Megatron, ada Popcorn, semuanya saudara. Mau jenis apa aja, kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, selamanya tetap kita selamat dalam anugerahnya. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Ini berkatnya Tuhan. Kalau bukan berkat dari Tuhan, kita nggak bisa menikmati. Kita nggak selamat saudara. Bahkan ya, sampai level di mana kita seandainya meninggal pun, tetap kita ini diselamatkan. Karena ada surga yang sedang menanti saudara. Pastor Billy berkata, tutup mata di bumi, buka mata, itu sudah di surga. Hari-hari ini apapun keadaanmu tetap kita ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bahkan Roma 8:38 berkata, sebab aku yakin baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat ataupun penguasa-penguasa baik sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa 39 baik yang ada di atas ataupun di bawah, baik makhluk ciptaan lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Gak ada saudara. Ini sudah lengkap. Sampai makhluk ciptaan lain. Apa? Alien. Ciptaan lain. Apa? Thor. Atau Avenger. Apa? Eternals. Gak ada loh yang bisa misahkan saudara dari kasih Tuhan. Wah, ini jaminan keselamatan yang gak main-main Tuhan berikan bagi setiap saudara. Begitu kita diselamatkan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ini loh berkatnya Tuhan untuk saudara itu ini. Kalau materi saja itu sederhana bagi Tuhan. Mau diberkati berkelimpahan itu sederhana. Tapi terlebih lagi, Yesus rela datang kepada dunia ini untuk memastikan setiap saudara itu selamat. Bebas dari upah daripada maut. Bebas dari upah daripada dosa. Kita semua hari-hari ini, biarlah kita tanamkan, camkan di dalam hati kita. Aku ini diberkati Tuhan. Kenapa? Pertama, kita ini dihibur. Yang kedua, kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu sukar untuk Tuhan tidak bisa menolong kita. Tidak ada keadaan penyakit yang terlalu sukar untuk Tuhan tidak bisa selamatkan kita. Yakin dan percaya, siapapun saudara hari ini yang ibadah di gereja YHS Surabaya. Setiap saudara adalah anak-anak Tuhan yang menjadi langganan berkat Tuhan. Berkat sempurna Tuhan nyatakan bagi saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia.